Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali saya membahas tentang hal menarik dari perdebatan antara Ketua Projo ya Panel Barus dengan Andre Rosiade dari Gerindra, lalu dari pengawal politik namanya Ray Rangkuti. Nah, tentang yang sekarang lagi menarik ini kan kita tahu bahwa yang dua calon udah mendaftar nih, calon capres dan cawapres dari Anies Caimin ya, dari koalisi Nasdem, PKS dan PKB sudah mendaftar, dan juga dari koalisi PDI ya dengan PDI dengan apa itu? Yang calonnya adalah Ganjar dan wakilnya adalah calon presidennya Ganjar dan wakilnya adalah Mahfud MD kan sudah mendaftar. Tinggal lagi Pak Prabowo nih, siapa calonnya gitu kan? Nah, calon wakilnya siapa gitu. Jadi tentu TV One itu kan mengundang pengamat namanya Ray Rangkuti. Nah, saya terheran-heran dengan reaksi dari Andre Rosiade dan Panel Barus gitu. Jadi gini, mereka kan harusnya tidak bersikap seperti itu, reaktif, negatif gitu guys. Ini kan yang dihadapinya kan adalah Rangkuti atau pengawal politik. Harusnya biasa saja. Jadi jangan, makanya menurut saya guys ya, menurut saya ini kalau saya ya dari Andre Rosiade atau Panel Barus, saya tidak akan melakukan hal itu gitu. Itu Anda bayangkan ya, sampai mengatakan bahwa Ray Rangkuti ini hoax gitu kan. Lalu dikatakan lagi oleh Andre Rosiade kan tadi kan Ray Rangkuti ini adalah hoax gitu kan. Lalu dia mengatakan bahwa ini adalah pendukung Prabowo, pendukung Ganjar gitu kan. Ya itu kan, lalu mengatakan bahwa Panel Barus mengatakan bahwa ini asumsi. Ya tentu yang dikatakan oleh oleh Rangkuti itu adalah asumsi, karena dia pengawal politik. Asumsi yang berdasarkan fakta-fakta. Karena faktanya di lapangan memang sampai sekarang belum ada cawapres yang diumumkan dari pihak Prabowo. Makanya dari fakta yang ada itu dan melihat itu, lalu ada lagi keterangan dari Andre Rosiade bahwa itu menunggu dari Pak Zul pulang gitu kan. Saya nggak tahu dari mana pulangnya gitu kan. Lalu dia mau ada hasil fisik lalu diumumkan, jadi musyawarah mufakat. Tentu dari fakta yang ada itu tentu Rangkuti berasumsi gitu loh. Dia asumsi, memang namanya pengamat itu berasumsi, tapi jangan anggap bahwa asumsi itu berdasarkan fakta. Asumsi yang jadi gini, fakta ada di lapangan begini begitu, lalu dia berasumsi, ya itu namanya pengamat, gitu kan? Jadi ya apa yang dilakukan Rangkuti itu sudah sesuai dengan fakta yang ada, maka dia berasumsi. Yang nggak boleh kan adalah berasumsi sesuai tidak dengan fakta. Jadi dan lagi memang pengamat itu kerjanya gitu, jadi jangan bereaksi negatif seperti itu. Jadi santuy aja menurut saya gitu kan. Jadi ini malah membuat citranya buruk gitu kan. Citra dari Rosiade ini jelek, karena dia menuduh ini adalah hoax gitu kan. Jadi kayaknya gampang sekali guys, nuduh orang itu hoax gampang sekali gitu kan. Kita nggak boleh loh dikit-dikit hoax gitu kan. Jadi dulu saya kagum nih Andre Rosiade, saya kagum. Ketika dulu saya pendukung Prabowo, ketika tahun 2019 saya pendukung Prabowo. Itu bagus Andre Rosiade saya lihat gitu kan. Tapi semakin sini saya melihat dia makin error gitu guys, makin error. Dalam artian kok gampang sekali narasi hoax ini dia sampaikan. Padahal dulu ya, ingat betul saya dia nih ya, Andre Rosiade ini dulu tuh dia sangat anti dengan yang namanya hoax ini. Dalam artian itu dia nggak suka karena dulu kan dari kita dulu yang pendukung Prabowo ini kan sering dituduh hoax gitu kan. Dikit-dikit kita nih tuduh hoax, kita begini dikatakan orang hoax gitu kan. Nah, jadi oleh para buzzer kita sering dituduh hoax gitu kan. Jadi tuduhan hoax ini justru tersemat kepada kita ini dulu yang pendukung Prabowo, termasuk dulu tentunya dikenakan kepada Andre Rosiade ini gitu kan. Nah, dia harusnya tahu itu bahwa dulu betapa pedihnya kita nih dituduh hoax gitu kan. Kita begini hoax, kita begitu hoax gitu kan. Nah, tapi dia sekarang malah menggunakan senjata itu untuk menyerang orang yang tidak berseberangan dengan dia. Dengan gampang dia mengatakan itu hoax, itu nggak boleh guys. Seharusnya dia belajar dari masa lalu bahwa ini nggak baik. Hentikanlah dengan gampang mengatakan itu hoax. Toh dia adalah pengamat politik yang tentu menyampaikan hasil pengamatannya. Perkara tidak setuju atau ada salah ya sudah, artinya sampaikan benarnya sudah. Menurut saya pendapat saya begini, ini yang benar gitu loh. Tapi jangan katakan hoax guys, enggak, karena dia punya hak untuk berasumsi. Coba kalau ada dikatakan hoax gimana? Hanya karena Anda berasumsi berdasarkan fakta, itu kan nggak baik. Jadi makanya ini sedikit kritik saya pada Bang Andre ya. Dulu saya kagum dia, saya kagum dia, tapi sekarang tidak lagi. Ya, jadi semakin ketika dia sekarang mendukung pemerintah itu sifatnya berbeda guys. Gampang lagi nyerang orang dengan tuduhan hoax segala macam gitu. Jadi gampang sekali terus emosi gitu. Itu nggak baik ya. Jadi akan memperburuk dari citra dari Prabowo itu sendiri. Juga kayak Panel Barus mengatakan Anda berasumsi, ya berasumsi, namanya pengamat ya asumsi.
Cuma asumsi berdasarkan apa dulu kan berdasarkan fakta, itu poinnya guys. Nah, jadi sebenarnya kalau kita cermati dalam apa yang sampaikan Rasukuti adalah dia tuh sebenarnya bertanya, ya kenapa kok? Karena kan dia melihat bahwa adanya Pak Prabowo ini sudah jelas-jelas udah ada berapa event itu dia memang akan setuju dengan Gibran. Dia merasa bahwa Gibran ini kayaknya sudah fix deh. Cuman apa yang menghalangi sehingga diulur-ulur lagi sehingga harus menunggu sampai last minute sampai anggaplah dia tuh anggaplah kejadiannya nanti setelah adanya datangnya Ganjar datangnya Pak Zul gitu kan bergabung mufakat gitu kan mufakat. Tapi kok menurut dia kok kayaknya rumit karena memang kalau kita tahu ya kalau suatu tuh kalau gampang itu kan cepat diputuskan gitu. Kita sekarang kita gini kalau belum paham begini kita ambil contoh di koalisi perubahan ya Nasdem, PKS, PKB sekarang juga atau di Megawati. Nah, di kubu PDI ya, itu sebenarnya rumit dalam artian kita tahu HP itu ada pada Megawati. Nah, rumitnya bukan pada mekanismenya, karena kita tahu ya, itu pasti semuanya akan di HP itu pada Megawati. Udah terbaca dari awal. Ya, udah terbaca. Siapa yang menentukan capres dan cawapres itulah HP itu Megawati. Nggak bisa ngatur-ngatur dia nggak bisa. Dia adalah pemilik tunggal HP itu. Makanya keluar nama ND, keluar nama Ganjar itulah semuanya dari dia totali dari Megawati gitu kan jelas kita nggak tahu jadi di situ tidak ada lagi mekanisme di mana musyawarah mufakat tidak memang sudah mutlak dari keputusan Megawati jadi nggak ada tuh musyawarah mufakat kalaupun ada mereka klaim itu adalah semacam kedok saja gitu tetap ujung-ujungnya ada di tangan keputusan dari Megawati untuk capres dan cawapresnya. Nah di kubu koalisi perubahan kemarin itu juga terbaca guys nggak terbaca siapa yang mengontrol pemimpin nggak terbaca gitu kan nggak terbaca kan di situ ada dua nama figur besar yaitu Surya Paloh ya dan juga SBY itu sama-sama besar. SBY pernah jadi mantan presiden, Surya Paloh adalah ya ada telah pemilik media dan segala macam gitu kan dan dia ada di pemerintah sekarang. Nah itu nggak terbaca siapa yang pegang hak veto di situ. Nah belakang kita tahu bahwa ternyata pemegang hak veto itulah Pak Surya Paloh. Nah itu wajar kenapa? Karena yang duluan ngusung Anies kan Surya Paloh ya. PKS dan Demokrat tuh gabung belakangan gitu loh. Ini hal yang wajar. Nah, cuman bedanya adalah Surya Paloh nggak suka Megawati. Ketika Surya Paloh mengumumkan Caimin, ya kan, itu Demokrat langsung kabur, Demokrat, gitu kan. Kalau PDI tidak, Megawati mengumumkan ya sudah semua legowo. Kenapa? Karena dia tuh ibaratnya kuasanya di atas Surya Paloh, Megawati ini di atas Surya Paloh gitu kan. Surya Paloh masih di bawah Megawati. Jadi dan apa ya? Dan memang orang ini memang istilahnya kalau ini koalisi perubahan ini belum solid. Terbukti dengan keluarnya Demokrat. Itu bukti bahwa belum solid. Nah, waktu itu juga ada pertanyaan kan, ini kenapa kok belum diumumkan? Kan waktu itu kan heboh juga nih. AHY sudah kan ini kasus sama kayak Prabowo ini, kasus sama guys. Kata Prabowo nih katanya dekat sama Gibran, sudah kira-kira bakal kuat mengusung Gibran, cuman kenapa masih belum juga? Sama kan gimana kasusnya dengan koalisi perubahan kemarin? Di mana sudah jelas-jelas digadang-gadang memang AHY yang mendampingi Anies gitu kan. Karena beberapa sesi kita ketahui dari pengamat juga kan, kita juga mengetahui semuanya melihat berita dan segala macam, membaca bahwa memang ada pembicaraan jauh mengarah ke situ kan ke AHY dan juga Anies juga udah oleh surat juga menginginkan bahwa AHY gitu kan. Nah, jadi juga pengamat waktu itu bertanya kenapa langsung diumumkan gitu kan. Nah, tapi kita tidak melihat adanya hal-hal seperti yang disampaikan Ade Rosade yang langsung bereaksi negatif segala macam gitu kan. Jadi mereka ini menjawabnya santai saja gitu pada pihak koalisi perubahan gitu kan. Nah, akhirnya terbukti rupanya punya veto tuh Pak Surya Paloh gitu. Dan itu di besar malu ini nggak apa-apa karena gini guys ya. Tentu kalau kita berpolitik itu yang pertama adalah kemenangan. Tapi kemenangan itu tidak boleh bertentangan dengan faktor politik. Dalam artian apa? Kalau kita ideologi kita begini, ya apapun yang disebutin menang asal tidak melanggar ideologi kita itu nggak masalah. Ya, dengan memilih Caimin kan tidak keluar dari fatsunnya patron perubahannya Demokrat Nasdem dengan PKS. Karena Caimin dengan perubahan juga gitu loh. Gitu kan? Dia bisa ibaratnya dia tuh bisa ditarik berubah gitu. Bisa ditarik ke gerbong, bisa mengikuti dari apa yang capresnya itu Anies. Itu poinnya, penting dia ngikut gitu kan. Nah, jadi selama dia bisa berubah nggak masalah gitu. Nah, jadi hal-hal ini hal-hal yang wajib ditanyakan pengamat karena pengamat itu kan melihat apa yang ada di dalam gitu. Makanya ketika ada yang kutip menanyakan tentang posisi kenapa kok Gibran diumumkan itu sama kayak kemarin pengamat juga menanyakan kenapa kok AHY belum diumumkan
Kenapa kok koalisi perubahan belum diumumkan? Padahal itu guys ya, itu masih jauh di hari pendaftaran. Nah ini udah lewat hari pendaftaran. Dia tanggal 20 kan? Pendaftaran kan tanggal 20 ini. Tanggal 19 atau 20. Nah, ini udah hari pendaftaran loh. Sedangkan kemarin aja ya waktu AHY itu dengan itu jauh dari waktu pendaftaran tuh masih disinggung-singgung, masih ditanya-tanya gitu. Apalagi yang ini gitu. Jadi harusnya biasa saja gitu kan. Ini hal biasa dalam pengamatan politik biasa. Maka saya heran dengan reaksi negatif dari Bang Andre dan juga dari Kota Projo gitu kan. Dia jelas tahu bahwa pengamat politik itu adalah memang mengutarakan asumsi penilaian berdasarkan dari fakta yang terjadi. Ini nggak usah disebutkan bahwa itu adalah berasumsi, ya memang itu tugasnya berasumsi. Kalau dia tahu fakta di lapangan, fakta bukan maksud itu bukan fakta yang melandasi ya, ini fakta bahwa Prabowo tuh udah clear memilih ini, nah itu. Tapi kan dia kan fakta yang lain, landasannya dia tuh kan berasumsi berdasarkan fakta, landasan fakta, bukan berasumsi berdasarkan dari opini liar gitu kan. Nah, itu perlu dipahami. Ini menurut saya cukup aneh juga gitu. Jawabannya tuh terlalu reaktif sampai dengan tega mengatakan bahwa Ray Rangkuti ini mengatakan hoax. Padahal dia sampaikan asumsi. Kalau gitu ya, berarti orang ini nggak bisa berasumsi gitu loh. Oh namanya pengamat, ya sah-sah saja berpendapat apa saja. Dia melihat bagaimana di dalam itu kan. Jadi harusnya Andre Rosiade nggak boleh seperti itu, menuduh orang itu hoax itu nggak boleh. Padahal dia dulu pernah dituduh hoax juga. Kita juga pernah dituduh hoax itu kan oleh para buzzer gitu. Dikit-dikit hoax gitu kan, tapi dia nggak melihat itu guys, dia nggak belajar dari hal-hal masa lalu bahwa itu buruk sekali gitu kan. Dia dulu nggak suka dibegituan, tapi dia melakukan orangnya seperti itu gitu. Nah, jadi yang gini guys ya, yang perlu dipahami adalah kalau kemarin kejadiannya kan posisi antar apa sih kita nggak tahu nih, Pak Prabowo ini seperti Bu Mega atau seperti Surya Paloh, kita nggak tahu Prabowo ini seperti apa, apakah dia sekuat Mega, apakah dia seperti Surya Paloh. Kalau dia karena gini, nanti peluangnya adalah ketika dia diumumkan itu siapa yang calon wakilnya, entah Erick Thohir, entah Gibran, entah siapapun itu. Nanti kejadiannya kita akan lihat nih, apakah seperti koalisi perubahan kemarin, di mana Demokrat lepas, ataukah seperti Megawati yang semua anteng saja. Nah, kita akan lihat nanti gitu kan. Nah, cuman masalahnya adalah kalau kemarin Nasdem itu ya ketika dia mengumumkan itu langsung pecah koalisinya, Demokrat keluar, ya kan? Karena Demokrat itu memang waktu itu kan terjadi gebrak meja oleh orang Demokrat karena dia memaksakan harus AHY waktunya. Padahal Nasdem berhitung, siapa lo berhitung kalau AHY apa nilai tambahnya, karena kan jadi kemenangan. Karena kalau kita nggak berkuasa, nggak mimpin, ya gimana kita ngadakan perubahan. Kayak sekarang nih oposisi itu gencar ngomong perubahan, terjadi nggak perubahan? Tidak, karena tidak berkuasa. Makanya harus menang dulu. Itu prinsip kemenangan tuh guys, prinsip politik itu. Kalau ada mau bikin perubahan ya harus menang dulu. Kalau kalah gimana? Oposisi nggak bisa bikin perubahan guys, karena dia tuh bukan dia kendali pemerintah tuh ada di tangan penguasa pemerintah. Dia cuma bisa menasihatin, bisa mengasih kritik. Kalau pemerintah dijalankan mau bilang apa, tetap dia berguna juga oposisi ini, tapi tidak ada pengaruhnya kalau pemerintah tidak mengikuti gitu kan. Nah, makanya yang pasti akan berubah tuh kalau kita berkuasa. Makanya Nasdem itu harus berkuasa, karena ingin perubahan tuh dilaksanakan dengan kekuasaan gitu kan. Nah, ini dia mengeteng-etong apa sih nilai tambah HY, sama-sama Jawa Barat, ya kan? Suaranya sama-sama pemilih Islam, makanya ditariklah Jawa Timur yang Islamnya NU. Kalau AHY sama Anies kan mungkin Islamnya PKS, Islamnya Muhammadiyah, bukan NU kan. Nah, ditariklah dari NU. Jadi dan juga kelemahan Anies kan adalah di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan PKB dengan Caimin bisa nutupi itu. Jadi ini adalah solusi yang bagus gitu. Jadi hitungan-hitungannya seperti itu. Nah, tapi karena Demokrat ini memang memang hasrat kekuasaannya tinggi, dia tuh nggak gini guys ya, dia pengen memaksakan, dia nggak mementingkan kemenangan gitu loh. Nah, bukan dia mementingkan hasrat politik pribadinya, yaitu di mana AHY jadi wakil. Harusnya kan dia melihat dengan jernih, oh ternyata kalau Caimin lebih bagus dari segi elektoral ya, karena dia memperkuat basis Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga dari NU gitu kan. Kalau AHY kan tidak ada nilai tambah, harusnya dia kan memang kan berpikir kemenangannya harusnya ikut Surya Paloh gitu, karena make sense sampai dilakukan oleh Surya Paloh dan Nasdem ini kan. PKS saja ikut gitu kan, karena dia paham, PKS paham bahwa kemenangan lebih penting dibandingkan ibaratnya Demokrat ini nggak niru Nasdem dan niru PKS yang legowo gitu kan. PKS adalah partai yang luar biasa guys, dia tuh memang bahkan dia tuh rela pemimpinnya kadernya tidak dipilih, yang penting kita bisa montor pemerintahan sehingga bisa melakukan kebijakan kita gitu. Itu penting kan, bukan masalah pada ada pegang wakil atau tidak gitu, nggak masalah bagi PKS. Nah, bahkan tidak seperti itu, dia memang hasrat berkuasa tinggi guys, tidak mementingkan hal lain gitu. Memang dia fokus pada dirinya. Kalau Nasdem sama PKS kan tidak,
Bahkan Nasdem itu rela bukan dari kadernya. Nah, Anies kan bukan kader Nasdem. Anies dengan Caimin. PKB Anies dan Caimin bukan dari PKS, tapi mereka legowo. Tapi Demokrat tidak. Ini sebenarnya adil juga ketika Anies dengan Caimin aja bukan kadernya Nasdem dengan PKS, kok bisanya AHY sebagai kader Demokrat dipaksakan gitu loh. Nah, jadi makanya kan itu kan deadlock itu. Ketika deadlock baru temukan yang keluar bahwa ditarik Caimin dan memang sudah ada lobby sebelumnya. Nah, nanti terjadinya begitu gimana? Kalau terjadinya kalau smooth kayak Mega oke lah. Prabowo mengatakan bahwa Gibran wakil saya. Lalu semuanya smooth oke. Tapi yang tidak disadari oleh Andre Rosiade dan panel Barus ini, gimana kalau terjadi skenario seperti koalisi perubahan? Nah, itu sudah dinilai oleh para pengamat. Nah, kalau kemarin itu waktunya mungkin masih ada. Kalau sekarang kan waktu mepet. Apa yang terjadi? Apa sempat mereka mencari-cari lagi? Waktu mepet loh, tinggal 5 hari. Kalau sempat besok kejadian misalnya kayak ya bahkan kayak Demokrat masuk situ juga kan. Kalau seandainya nanti Demokrat seperti itu lagi, seperti yang di koalisi perubahan, dia memaksakan AHY gimana? Lalu tiba-tiba Prabowo memutuskan bahwa Gibran wakil saya, lalu Demokrat keluar gimana? Gimana? Coba. Kita harus pertimbangkan hal itu. Jadi orang-orang ini harus mempertimbangkan hal itu. Atau misalnya yang lain nggak setuju, misalnya kayak dari pihak Erick Thohir, lalu dia keluar gimana? Kalau atau dari pihak siapa lagi? Zulkifli Hasan PDI ya, siapa lagi ya? Pokoknya yang orang itu lah guys, siapa-siapa yang digadang-gadang tapi dia nggak masuk gitu. Nanti kejadian seperti koalisi perubahan gimana? Waktu mepet nih. Nah, itu yang jadi concernnya itu. Yang pengamat tuh bukan kepentingan pengamat. Maksudnya tuh kepentingan pengamat dalam hal bukan kepentingannya tuh utak obak-abak itu, tapi dia pengen tahu ini nanti ujungnya kayak apa nih gitu. Dia memprediksi kan, apakah ujungnya akan seperti Megawati yang anteng-anteng saja ketika mencalonkan Mahfud dengan Ganjar, apakah nanti seperti koalisi perubahan yang mana ketika diumumkan Anies Caimin langsung bubar Demokrat kan? Nah, apakah seperti itu gitu? Nah, itu yang perlu ditunggu publik harusnya adalah ya respon Andre. Saya menyayangkan sekali ya respon Andre dengan panel Barusnya, saya sayangkan sekali. Nggak begitu caranya gitu kan. Biarlah para pengamat itu berasumsi, memang itu tugas dia. Ya, Anda tinggal menjawab apa adanya, ya kan? Ya katakan saja memang kita memang usaha ada para Prabowo, kita nggak tahu, kita cuman katakan ya kita nih ada musyawarah mufakat sudah. Ya kan? Nah, yang penting kan orang kan jawab aja sepenuhnya, pertanyaan dari Putih, jangan pula diserang pengamat dikatakan bahwa dia hoax gitu kan. Orang berasumsi kok berpendapat kadang-kadang hoax. Kecuali udah jelas, udah fakta. Misalnya, Rangkuti mengatakan gini nih. Rangkuti misalnya mengatakan bahwa yang pasti hoax ya, misalnya bahwa misalnya dia nggak dapat data valid, dia mengatakan bahwa saya yakin itu pasti yang keputusan itu ada di tangan Gibran. Nah, itu jelas itu bisa dikatakan hoax itu. Karena itu adalah suatu hal yang nggak ada, banyak jauh dari pangan api gitu guys. Jadi nggak ada alurnya, nggak ada basicnya. Tapi kalau dikatakan dia bertanya bahwa kenapa kok kayak rumit kali, kayak susah kali Prabowo tuh mengumumkan Gibran gitu atau siapa wakilnya, itu masih masuk akal. Dia mempertanyakan kan, nggak menuduh, nggak mengatakan suatu hal yang seakan-akan fakta bahwa yang itu tuh sebenarnya mereka ini sedang ibaratnya dia tuh ibaratnya hal-hal yang tadi itu lah guys, misalnya keputusan itu di tangan si anu tanpa ada info satu gitu. Tapi kalau pengamat ya begitulah tugasnya, memang tugasnya hanya mengamati. Nah juga kayak Andri pun mengatakan bahwa pengamat nggak lebih tahu, nggak tahu kayak kami ini kan orang dalam gitu kan lah. Nah gini loh, dia ngerti, Andri ini ngerti tentang kita nih ya, bahkan kita perlu orang luar nilai kita. Kayak saya nih, saya merasa saya benar, mungkin saya merasa saya tuh bla 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 lah, saya merasa semua itu tepat tentang diri saya. Tapi kita butuh penilaian orang, jangan-jangan orang benar. Kita nggak, karena kita bisa melihat di luar diri kita merasa baik-baik saja. Bisa kita lihat sekilas nih baju kita bersih atau rambut kita rapi segala macam, orang lihatnya beda gitu loh. Nah jangan-jangan bisa jadi orang tuh lebih benar daripada kita gitu loh. Apalagi yang ngomong satu dua gitu kan. Intinya adalah jangan pernah mengatakan bahwa kita lebih tahu daripada orang luar, belum tentu juga. Nggak semuanya begitu. Ada kalanya kita lebih tahu daripada orang luar, ada juga tidak. Karena gini, dalam partai itu, dalam koalisi itu kan nggak ada satu kepala, ya. Jadi nggak mungkin ada itu tahu semuanya. Dalam artian arah ke depan tuh kan semuanya tergantung dari orang, namanya musyawarah mufakat. Artinya semua tergantung banyak kepala, bukan tergantung kepalanya Andre Rosiade, kepalanya panel Barus, kepalanya Prabowo, tapi semua kepala. Jadi siapa yang nanti akan, karena namanya musyawarah mufakat guys, ya kan, musyawarah dulu. Kalau memang
udah kepastian di tangan Prabowo kayak Megawati, oke lah. Tapi kan tidak gitu kan. Makanya harus ada nunggu Pak Zul dulu. Kalau memang di veto di tangan Prabowo kan harusnya langsung saja karena dia pegang hak veto gitu kan. Tapi kan tidak gitu. Dan betul kata pengamat lain putih bahwa ini kan zaman digital, nggak mesti harus hadir secara fisik gitu kan. Karena takutnya itu kita itu guys ya, sempat terjadi kayak koalisi perubahan gimana. Tiba-tiba ada nggak puas, gebrak meja, keluar gimana. Itu masalahnya gitu loh. Karena musyawarah itu kan harus kasih waktu gitu loh. Ibaratnya tuh kalau terjadi sekarang nanti bisa diperbaiki, masih ada waktu untuk narik ulurnya. Tapi kalau tiba-tiba jeblek gitu kan, pengumuman tinggal 5 hari lagi, tiba-tiba jadi perubahan gimana? Itu dia main cepat itu. Surya Paloh tuh malam itu juga langsung hubungi Caimin kan. Untungnya lobby-lobby kepada Caimin itu sudah lama dibangun sejak bulan-bulan Februari nggak salah ya. Makanya enteng aja dia cukup mudah dia untuk menarik Caimin masuk ke koalisi perubahan. Nah, jadi makanya itulah pengamat tuh menilai apa yang terjadi guys. Jadi sah-sah saja gitu kan. Jadi dan ingat ya, itu orang ketika mengumumkan Caimin itu orang-orang juga kaget dalam itu. Demokrat kaget, PKS kaget. Kok bisa Caimin gitu kan? Karena yang tahu cuma Surya Paloh sama Anies. Karena Surya Paloh tuh kan waktu itu langsung ketika milih Caimin tuh langsung dia kontek-kontekan dengan Anies, dia terangkan gitu kan, baru Anies sampaikan ke PKS dan Demokrat, kan gitu kan ceritanya kan. Walaupun Demokrat nggak sampaikan karena Demokrat tuh dikasih tahu Anies, diberitakan Anies bahwa Demokrat tuh susah dihubungi gitu kan. Nah, berarti PKS yang tahu gitu. Nah, itu aja orang tua nggak tahu kenapa kok Caimin. Yang tahu cuma Surya Paloh sama Anies. Ya waktu itu ya yang tahu tuh ya nomor satu tahu adalah Surya Paloh. Aniesnya nggak tahu guys. Baru Anies sampaikan kepada PKS dan rencananya ke Demokrat tapi tidak kesampaian. Nah, artinya orang dalamnya nggak tahu guys. PKS nggak tahu, Demokrat nggak tahu, Anies pun nggak tahu. Yang tahu cuma Surya Paloh. Ya. Tapi kalau wacana bahwa mereka nih akan menunggu calon itu jelas tahu semua. Demokrat pasti tahu, PKS pasti tahu bahwa mereka memang sedang menunggu calon lain. Kan sudah ada kesepakatan di situ bahwa kita tuh nanti diumumkan. Kenapa? Kita masih mencari figur lain. Mau tahu ada yang lebih baik daripada AHY. Lebih baik dalam artian elektoral ya. Karena kemenangan tuh ngomong tentang elektoral. Di mana kekurangannya situ ditambal gitu kan. Nah, kekurangan Anies adalah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan NU. Itu kekurangan Anies gitu kan. Nah, makanya digailah Caimin. Jadi udah tahu mereka itu, tentang itu udah tahu. Demokrat sama PKS udah tahu bahwa ini masih menunggu lagi nih calon dari luar yang kalau ada masuk bergabung kan. Ya kan, karena kan masih didilan, masih hitung-hitungan, nggak bisa langsung pasti AHY gitu kan. Sedangkan Demokrat sama Nasdem dengan PKS nya ngalah, bukan kader dia, Caimin bukan kader dia gitu kan. Kenapa pula Demokrat masakan kader dia AHY gitu? Nah jadi mereka ini nggak tahu loh. Nanti bagaimana dengan Anda bisa ngaku tahu gitu loh? Yang tahu itu satu orang, itu Surya Paloh gitu guys. Nah ini juga yang tahu nih siapa? Megawati. Jadi yang tahu Megawati, yang tahu Surya Paloh. Anies saja nggak tahu, Ganjar aja nggak tahu gitu loh. Nah Prabowo mungkin kebetulan adalah ketua partai sekaligus capresnya. Jadi posisi Prabowo ini unik. Pak Prabowo ini unik posisinya. Dia tuh seperti kalau Megawati jadi capres. Nah, jadi gitu posisinya guys. Atau Surya Paloh jadi capres. Dia adalah capresnya dan dia adalah pegang veto, hak veto. Tapi kan Prabowo kan ya seperti itulah Prabowo kan. Yang Megawati kan tidak sama Surya Paloh gitu. Nah, cuman jadi itulah beda ketiganya antara Prabowo, Surya Paloh sama Megawati. Megawati itu dia pegang hak veto, tapi dia bukan capres. Kalau Surya Paloh dia pegang hak veto, tapi bukan capres. Prabowo dia adalah capres sekaligus pegang hak veto. Cuma tengok nanti hak vetonya Prabowo ini sekuat Mega atau sekuat Surya Paloh. Kalau sekuat Mega artinya semuanya nurut. Tapi kalau cuma sekuat Surya Paloh, ya Demokrat kabur, gitu kan? Nah, walaupun kita tahu bahwa alasan Demokrat kabur itu sangat tidak masuk akal. Karena kok bisa dia memaksakan kader dia AHY jadi cawapres, sedangkan Nasdem sama PKS-nya ngalah. Dia ngambil kader lain yaitu Caimin, guys. Jadi soalnya Demokrat tahu diri juga karena dia kan baru bergabung. Ibaratnya kan yang lebih duluan deklarasi kan Nasdem dan PKS. Jadi harusnya harusnya ngikut aja gitu kan. Toh tidak terpilih Caimin kan tidak melanggar faksum bernegaraannya, tidak melanggar karena Caimin kan mau ikut gitu loh. Tapi itulah karena memang nafsu hal sama politik harus AHY naik, makanya Demokrat keluar. Kita takutnya nanti itu jadi di Prabowo gitu kan. Dia paksakan AHY walaupun dia ngomong bahwa kan sama tuh narasi kemarin guys. Kita tidak memaksakan AHY kok jadi cawapres, tapi faktanya terbukti dipaksakan. Ya kan? Apa coba nggak dipaksakan kalau dia tahu dia nggak dipilih AHY dia keluar. Itu kan namanya dipaksakan namanya. Nah, nanti bisa jadi ini tulang di koalisi Prabowo. Dia paksakan juga, dia lihat nanti
bukan AHY jadi cawapres, akhirnya keluar gimana? Nah, kita nggak tahu nih, makanya para pengamat itu bertanya. Nah, tinggal jawab aja. Tapi sayangnya jawabannya malah nggak bagus guys, nggak bagus. Jawaban Hadi dan Panel Barus nggak bagus. Nuduh ini asumsi, apa mengatakan asumsi lah, padahal itu memang asumsi dan memang itulah kerjanya pengamat. Saya juga berasumsi nih, tapi asumsi berdasarkan apa? Berdasarkan fakta-fakta yang saya lihat. Saya berasumsi berdasarkan dari segmen Andreas Sade, Panel Barus dan juga Layar Rangkuti. Saya berasumsi sah-sah saja di negara demokrasi ini gitu kan. Yang penting kan jangan tuduh saya ini hoax, jangan tuduh saya Rangkuti hoax, itulah poinnya guys. Jadi jangan gampang tuduh orang itu hoax, padahal Andre ini dulu pernah kena gitu, kena serang hoax juga. Dituduh hoax itu kan. Nah, tapi dia nggak malah dia tuh malah ikut-ikutan jadinya. Dulu dia nggak suka sama orang yang nuduh mereka tuh hoax, malah sekarang dia jadi orang itu gitu loh. Mengatakan orang ini hoax gitu kan. Nah, itu nggak baik guys. Harusnya dia belajar pengalaman betapa pedihnya kita dituduh hoax guys. Ini nggak boleh lah, orang berasumsi itu dikatakan hoax segala macam itu nggak boleh guys. Ya cukup Anda sampaikan apa pendapat Anda, sudah. Nggak setuju ya bilang nggak setuju, ini yang benarnya, atau menurut saya ini benar gitu, sudah. Jangan katakan itu hoax sampai mengatakan bahwa ini mau ngatur-ngatur gitu, nggak bisa gitu guys. Orang bertanya, mempertanyakan, pengen tahu gitu loh, kepo. Kenapa tidak ada jawab dengan apa adanya gitu kan? Kalau ada yang nggak tahu, jawab nggak tahu, selesai. Itu kan dia nggak tahu tuh. Keputusan kan ada di tangan Prabowo, dia nggak tahu gitu. Ya sudah, dia katanya saya nggak tahu, itu di tangan Pak Prabowo gitu kan. Nah, selesai. Jangan pulang mengatakan orang itu adalah hoax dan segala macamnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.